Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bonifasius Damar Setionugroho dengan NIM 202508010007, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer dari Universitas Esa Unggul Tangerang. Jadi hari ini saya akan mengerjakan tugas proyek mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Langsung saja kita mulai. Oke, sebelum saya ngoding di sini saya akan buat repo dan branch-nya terlebih dahulu. Sebelumnya saya sudah menyiapkan satu folder utama yang di dalamnya terdapat dua folder untuk masing-masing tugas. Selanjutnya kita buka untuk folder yang pertama. Kita buka di terminal. Ketik code. Kita buat file baru. Kita buka terminal. Kita ketik git init. Lalu kita buat repo baru di GitHub. Lalu kita salin yang git remote add origin. Kita pastekan di sini. Kita ke gambar yang ini atau icon yang ini, lalu kita ketikkan fresh. Ketikan bebas ya. Nanti kita publish. Lalu kita cek di GitHub apakah sudah tercommit. Ya, sudah tercommit. Selanjutnya kita buat branch baru. New branch. Voting. Selanjutnya kita ke folder sistem voting. Kita buka di terminal. Kita ketikkan code. Lalu kita buat file baru. Kita buka terminal. Kita ketik git init. Lalu git. Ini aja, kita paste aja. Lalu git pull origin voting. Oke, setelah itu kita hapus dulu file management.cpp-nya. Kita delete, move to recycle bin. Lalu kita ke sini, kita klik yang origin voting. Lalu kita klik yang voting. Oke, setelah itu kita ketikkan git add. Lalu git commit. Lalu git branch. Kita git push origin voting. Kita cek. Oke, kita cek dulu. Oke, sudah terpush. Selanjutnya di sini saya akan memasukkan flowchart dan pseudocode-nya terlebih dahulu. Kita masukkan flowchart dan pseudocode manajemen nilai siswa. Kita drag aja sini. Oke, sebelumnya kita ke sini dulu. Kita ulangi, kita drag sini, drag. Oke, selanjutnya kita yang flowchart dan pseudocode voting. Kita drag ini. Oke. Setelah itu saya akan membuat program manajemen nilai siswanya. Langsung saja kita buat. Saya menggunakan tipe data string karena nanti akan menggunakan teks.
salin aja ini. Kita pastekan di sini. Kita buat silikon. Oke, kita cek terlebih dahulu ini ada error di sebelah mana. Oke, ternyata di sini saya salah untuk memberi tanda titik komanya. Setelah itu kita buat untuk input data. Oke, selanjutnya di sini saya coba cek ada problem di mana lagi. Oke, ternyata di sini saya salah memberi titik komanya malah jadi titik 2. Oke, setelah itu kita lanjutkan. Oke, setelah itu kita saya jelaskan terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan perulangan for untuk input data setiap siswa dan ada nama, nilai matematika, IPA dan IPS. Oke, langsung saja kita lanjut untuk yang output data. IPS. Oke,
Oke, kita cek lagi ada error di sebelah mana. Oke, di sini. Nah, oke, ternyata di sini. Oke, selanjutnya saya akan buat for. Kita buat untuk nilainya di sini grade-nya. Oke, nilai di atas 85 akan mendapatkan A. Selanjutnya kita buat else if tutup ini. Oke, di sini saya menggunakan perulangan for dan percabangan if else untuk menentukan grade A sampai D setiap siswa berdasarkan nilai rata-ratanya. Kemudian saya buat cout-nya. Biar cepat kita pastikan saja. Lalu kita ubah ini menjadi IPA dan ini IPS. Lalu ini kita ubah menjadi 10. Selanjutnya di sini kita buat W 13 X set precision atau I. Oke, ini IPS. Kita coba cek error di sebelah mana. Oke, ternyata saya typo. Oke, setelah sudah kita coba
Setelah itu kita coba running ya. Coba running. Akan muncul seperti ini. Sebentar, masukkan jumlah siswa di sini, kita tambah titik dulu. Oke, kita ulangi. Kita ketikkan 1, siswa pertama Joko, lalu nilainya 80, 87, 65. Oke, ini sudah muncul untuk nama Joko, nilai matematika IPA IPS rata-rata, dan grade-nya sudah muncul. Oke, ini itu tadi untuk program manajemen nilai siswa. Lalu akan saya jelaskan flowchart di sini. Dimulai. Setelah dimulai nanti akan memunculkan output manajemen nilai siswa, lalu masukkan jumlah siswa. I sama dengan 0 ini adalah inisiasi yang dimulai dari 0. Setelah itu jika kita ingin melanjutkan, jumlah siswanya kita masukkan misalkan 1, nah nanti akan muncul untuk bagian kita menginput nama siswa, nilai matematika, nilai IPA, nilai IPS. Selanjutnya akan terotomatis untuk terhitung rata-rata dan grade-nya. Lalu akan muncul tampilkan data dan grade siswa dan nanti akan selesai. Jika tidak, nanti jika kita tidak memasukkan jumlah siswa, maka akan langsung muncul data dan grade siswa, namun tidak ada untuk data-datanya. Jadi hanya tulisan nama, matematika, IPA IPS, dan rata-rata serta grade-nya. Jadi tidak ada untuk inputnya. Selanjutnya untuk pseudocode-nya, sini saya menggunakan tipe data string karena menggunakan teks. Lalu ini juga sama seperti yang saya jelaskan tadi, ini untuk menginput dari nama, nilai MTK, IPA IPS. Lalu di sini tampilkan header table nilai seperti yang tadi kita pada saat di running muncul untuk rata-rata dan grade-nya. Setelah itu selesai. Oke, sekarang saya akan lanjut ke sistem voting. Langsung saja kita buat. Oh iya, sebelum itu saya akan push terlebih dahulu untuk ini. Selesai. Kita push manajemen nilai siswanya. Lalu scene change. Kita okekan saja. Oke, ternyata di sini WiFi saya mati, teman-teman. Kita coba ulang ya. Kita ke terminal, lalu kita ketikkan git ke sini. Coba kita upload. Oke, kita coba cek di sistem master. Nah, sudah terpush, teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan ke sistem voting. Saya langsung codingkan saja. Matematika, IPS, IPA. Kita kasih tanda petik 2. Oh, banyak sekali. Oke. Kasih penutup.
kita buat cout. Voting mata pelajaran favorit. Kita pastekan saja ini, kita copy saja lalu dipaste maksud saya. Oke, selanjutnya kita do cout. Oke. Sorry, salah. For in I plus 1 menu kita cek dulu ini ada problem di mana. Oke, itu nanti akan terfix. Kita belum membuat while-nya. Sini kita akan buat yang di menu keempat, seal voting. Lalu menu kelima, terima kasih sudah voting. Oke, di sini saya menggunakan do while berfungsi untuk mengulang tampilan menu, sedangkan for digunakan untuk menampilkan daftar mata pelajaran dari array menu. Lalu di sini saya menggunakan percabangan if untuk mengecek pilihan valid dari 1 hingga 3. Jika valid, suara sesuai, pilihan ditambah, total voting bertambah menjadi 1, dan pesan dimunculkan yaitu terima kasih sudah voting. Selanjutnya kita else
total siap, belum ada voting. Continue. Oke, saya di sini menggunakan persabangan else if untuk menampilkan pesan belum ada voting. Jika pilihan 4 dipilih dan belum ada suara, lalu akan kembali ke awal atau menu. Selanjutnya kita buat hasil voting. If total, lalu out. Sorry, salah. Suara. Per total. Oke, di sini saya menggunakan perulangan for dan percabangan if untuk menampilkan jumlah suara tiap mata pelajaran dan persentasenya jika total voting lebih dari 0. Out. Out. Suara. Pilihan tidak valid. Out. Lalu kita return. Oke, kita coba running.
Oke, kita coba pilih. Lalu kita klik lihat hasil voting. Oh, saya tahu salahnya ada di sini ternyata teman-teman. Ternyata salahnya ada di titik sini. Kita coba running ulang. Kita pilih. Oke, kita lihat hasil voting. Dan ya, sudah ya teman-teman. Matematika 5 suara, IPS 5 suara, IPA 3 suara, total suara 13. Lalu kita keluar. Oke, program selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart-nya. Ya, di sini seperti tadi kita memulai atau merunning untuk programnya, lalu akan memunculkan menu. Yang pertama matematika, IPS, IPA, ini untuk kita memvoting. Kalau ada 4 untuk lihat hasil, 5 keluar, kita pilih dari 1 sampai 5. Jika kita memilih pilihan 1 sampai 3, maka akan menambah suara total ditambah 1, lalu akan memunculkan pesan terima kasih sudah voting dan akan otomatis kembali ke menu. Selanjutnya, jika teman-teman atau tadi saya memencet menu yang keempat, namun saya belum menginput atau memvoting, maka akan dimunculkan pesan belum ada voting dan disarankan untuk memvoting salah satu mata pelajaran terlebih dahulu. Jika sudah memvoting, maka akan muncul output hasil voting matematika, lalu ada suara dan persentasenya, IPS juga ada suara dan persentasenya, IPA juga ada suara dan persentasenya, lalu ada total suara, dan akan otomatis kembali ke menu. Lalu untuk pilihan yang kelima, untuk keluar dari program dan program selesai. Lalu untuk pseudocode-nya, di sini saya menggunakan string karena saya menggunakan teks. Lalu ini seperti tadi, input pilihan mata pelajaran favorit. Lalu yang keempat ini tampilkan lihat hasil, 5 keluar, dan ada pilihan tidak valid jika tadi kita salah memasukkan untuk nomor di menunya. Setelah itu program selesai. Dan sekarang saya akan push untuk codingannya ini ke GitHub. Kita ketikkan git add git commit selesai. Lalu git branch, lalu git push origin voting. Oke, kita tunggu. Oke, kita coba cek di voting. Oke, sudah terpush. Jadi cukup sekian video saya untuk mengerjakan tugas proyek algoritma dan pemrograman. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.